selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan pertemuan kita pada hari ini akan membahas tentang salah satu jenis teks non-fiksi, yaitu teks eksplanasi, ya. Nah, sebelum Ibu bahas tentang teks eksplanasi, apa kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, teks non-fiksi ini biasanya disusun berdasarkan pengamatan dan data yang sebenarnya, ya. Nah, tadi Bu sudah katakan salah satu jenis teks non-fiksi yaitu teks eksplanasi, ya. Nah, anak-anak, lalu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi atau sering juga disebut sebagai teks klarifikasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi wacana proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, kemudian sosial, kemudian ilmu pengetahuan, dan budaya maupun kejadian yang lainnya dapat terjadi, ya. Artinya begini, teks eksplanasi itu memberikan jawaban dari pertanyaan mengapa, ya, kejadian tersebut dapat terjadi. Kemudian memberikan jawaban dari pertanyaan bagaimana kejadian tersebut dapat terjadi, ya. Nah, pada teks eksplanasi itu dapat ditemukan jawaban tentang sebab akibat, ya. Kemudian tentang proses dari kejadian yang terjadi, ya. Nah, lalu apa tujuan teks eksplanasi? Nah, tujuan teks eksplanasi adalah untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar pembaca paham atau mengerti tentang sebuah bacaan, sebuah teks bacaan yang memaparkan proses, kemudian sebab maupun akibat dari terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, adapun ciri-ciri teks eksplanasi yaitu yang pertama, terdiri atas 3 struktur atau unsur, ya. Yaitu unsur atau struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Lalu struktur yang kedua adalah pernyataan sebab akibat maupun pernyataan tentang proses, ya. Kemudian struktur yang ketiga adalah interpretasi atau penutup. Biasanya berisi tentang kesimpulan dari teks bacaan, ya. Nah, lalu ciri-ciri teks yang kedua, teks eksplanasi yang kedua, yaitu membahas tentang peristiwa atau kejadian ataupun fenomena, ya. Itu sama aja, ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu bersifat informatif. Lalu ciri-ciri yang keempat yaitu informasi yang ada di dalam teks eksplanasi itu biasanya berisi tentang fakta, ya. Ya, bukan biasanya, tapi pasti berisi tentang fakta atau informasi yang faktual, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana struktur teks eksplanasi. Nah, pada ciri-ciri teks eksplanasi tadi sudah Ibu jelaskan, ya, tentang struktur teks eksplanasi. Nah, bagaimana bentuknya? Yaitu yang struktur pertama yaitu terdapat pernyataan umum, ya. Pernyataan umum ini merupakan paragraf yang menjadi suatu inti
maupun menjadi pembuka dalam suatu bacaan, ya. Kemudian struktur yang kedua adalah penjelas atau urutan sebab akibat, pernyataan sebab akibat, ya. Yaitu mengenai uraian, ya, tentang apa yang sudah terjadi ataupun peristiwa yang sudah terjadi, ya. Apa yang menyebabkan, lalu apa akibatnya, kemudian bagaimana prosesnya, ya. Itu akan menjawab tentang pertanyaan mengapa dan bagaimana, ya. Nah, kemudian struktur yang ketiga yaitu interpretasi atau penutup. Nah, tadi Ibu juga sudah menjelaskan bahwa pada struktur yang ketiga atau pada unsur yang ketiga, bagian penutup ini menjelaskan, menuliskan tentang kesimpulan dari teks bacaan eksplanasi, ya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu tentang teks eksplanasi yang merupakan salah satu contoh dari teks non-fiksi, ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat teks eksplanasi atau cara menentukan unsur pada sebuah teks eksplanasi, ya. Nah, demikian materi kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas di rumah dengan baik, ya. Kalian juga dapat membuka buku paket kalian di rumah untuk mencari contoh-contoh teks eksplanasi, ya. Nah, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, ya. Terima kasih.